Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kenikmatan, terlebih nikmat Islam dan nikmat iman. Pada kesempatan kali ini kami akan lagi-lagi membahas tentang Harry Pras. Baru-baru ini kami menemukan video Harry Pras, menemukan kelucuan Harry Pras di dalam videonya. Karena di era modern ini, di era digital ini, kita harus hati-hati memilih konten, harus hati-hati di dalam menonton. Karena sekarang banyak orang-orang yang dangkal pemahamannya, yang minim pengetahuannya, yang bodoh, yang dungu di dalam masalah agama. Sekarang gencar-gencarnya mereka membuat konten, gencar-gencarnya mereka membuat video fitnah. Oleh karenanya kita harus pintar-pintar di dalam memilih tontonan. Mereka sekarang sangat semangat di dalam membuat konten karena memang tidak lain yang mereka cari hanyalah uang, tidak memikirkan dampak di masa depan, tidak memikirkan dampak kepada dirinya sendiri nanti di akhirat. Dipikir hanya uang, uang, dan uang. Akhirnya siapapun yang mereka fitnah, kalau itu memang bisa mengangkat penghasilan dia, ya maka terus saja mereka buat konten. Semangat dia buat konten. Tentang apa kelucuan Harry Pras? Coba kita simak. Ini ajaran sesat, teman-teman. Ini syirik namanya. Tidak diperkenankan seperti ini di dalam Islam. Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan ya Adam, ya Adam, ya Ibrahim, ya Ibrahim, ya Isa, ya Nuh, ya Saleh, ya Hud. Kalau kita memanggil ya Adam, ya Umar, ya Rasulullah, itu sama saja kita dengan mensyirikkan Allah. Sama saja kita mensyirikkan Allah, karena mereka memahami bahwasanya kalau kita meminta harus langsung kepada Allah, tidak boleh lewat manusia, tidak boleh lewat barang, harus langsung minta ke Allah. Bagaimana cara kita langsung minta kepada Allah? Kenapa saya katakan lucu? Saya ajak kalian untuk berpikir, bagaimana cara kita minta langsung kepada Allah, padahal kita bukan orang-orang terkasihnya Allah, bukan para nabi, bukan para rasul. Yang jelas, apa yang kita minta mungkin masih lama dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi dan rasul sangat maklum kalau mereka meminta kepada Allah, yang jelas langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka adalah orang-orang terkasihnya Allah, orang-orang yang dekat dengan Allah. Sedangkan kita adalah seorang hamba yang berlumuran dosa. Kita adalah seorang hamba yang sering bermaksiat, sering mendurhakai Allah. Mungkin kita ingat kepada Allah, bisa kita hitung lebih banyak maksiatnya kita, lebih banyak durhakanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena kita menyadari bahwasanya kita adalah orang yang berlumuran dosa, orang yang sering mendurhakai Allah, maka kita bertawassul, kita menjadikan orang-orang yang disayang Allah itu sebagai perantara kita dengan Allah. Karena sangat masuk akal sekali ketika ada orang-orang yang disayang Allah, itu ketika mengajukan doa kepada Allah, itu langsung dikabulkan. Lah kita titip doa kepada orang-orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa difaham. Kita berpikir lagi, kita aja berpikir lagi. Ada orang yang ingin masuk ke kepolisian atau TNI atau masuk kerja ke perusahaan. Kalau kita tidak punya orang dalam, kalau kita tidak menjadikan perantara orang-orang yang dekat dengan bos, orang-orang yang dekat dengan pimpinan, maka peluang kita diterima bekerja di perusahaan, peluang kita diterima di kepolisian, peluang kita diterima di TNI, itu sangat minim sekali. Namun ketika kita menggunakan wasilah, kita kenal dengan orang yang dekat dengan bos, orang yang dekat dengan pimpinan polisi dan tentara, kita meminta pertolongan atau kita meminta bantuan, kita minta bantuan orang yang dekat dengan bos atau yang dekat dengan pimpinan polisi dan tentara tadi, maka yang jelas peluang kita diterima di perusahaan, di kepolisian, di TNI, maka itu peluangnya lebih besar.
Kalau kita tidak ada yang kenal, maka sangat masuk akal, peluangnya sangat sedikit sekali. Apalagi di zaman sekarang, banyak orang-orang yang mengandalkan orang dalam. Contoh yang kedua, fulan ingin melamar fulanah, ingin menikahi fulanah. Fulan ini orang biasa, dia tidak pede, dia tidak percaya diri untuk meminta, untuk melamar, menikahi si fulanah, karena dia sadar dia bukan siapa-siapa. Si fulan ingin meminta fulanah, ingin menikahi fulanah. Kalau fulan ini berangkat sendiri ke orang tua fulanah, ke rumahnya fulanah untuk melamar dan untuk menikahi, maka peluangnya sangat sedikit untuk diterima, karena si fulan orang miskin, orang biasa. Namun ketika dia menjadikan perantara orang yang dekat dengan ayahnya fulanah, seorang kiai atau teman dekatnya ayahnya fulanah, maka peluang diterima lebih besar. Apa tidak boleh si fulan ini menjadikan perantara, sahabat karibnya ayahnya fulanah, menjadikan perantara seorang kiai supaya lamaran dia, supaya tujuan dia untuk menikahi fulanah cepat diterima atau lebih besar untuk diterima? Apa tidak boleh ketika ada orang yang ingin masuk perusahaan, kemudian dia minta tolong kepada temannya dia yang dekat dengan bos? Ada orang yang ingin masuk TNI dan kepolisian, dia menjadikan perantara temannya yang dekat dengan pimpinannya, dengan pimpinan polisi dan tentara tadi. Tujuan dia bukan ingin mensyirikkan, tapi tujuannya dia hanya ingin menjadikan perantara supaya apa yang dia inginkan cepat tercapai. Dengan dua contoh tadi bisa kita pahami bahwasannya apabila kita memanggil ya Adam, ya Rasulullah, ya Umar, itu bukan, pada hakikatnya bukan kita meminta kepada Nabi Adam, meminta kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Sayyidina Umar, melainkan kita hanya menjadikan tawassul, menjadikan wasilah, menjadikan perantara supaya apa yang kita minta, supaya apa yang menjadi tujuan kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sadar kita tidak pantas untuk langsung minta kepada Allah, karena kita sadar kita bukan orang-orang terkasihnya Allah, kita bukan orang-orang yang dekat dengan Allah. Kita juga sadar bahwasanya peluangnya sangat sedikit sekali kalau kita langsung minta kepada Allah, dibanding ketika kita menggunakan perantara, menjadikan Nabi Adam, Nabi Muhammad, Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, dan para sahabat yang lain, para ulama, para salafun sholih, para aulia, para walinya Allah, maka peluangnya sangat besar. Kalau memang Wahabi ingin tahu dalilnya, maka ada dalil di dalam Al-Quran yang berbunyi wabtagu ilaihil wasilah, dan carilah wasilah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dalil Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah juga dijelaskan bahwasanya Allah memerintah orang-orang yang ingin meminta pertolongan kepada Allah dengan cara menjadikan wasilah sabar, menjadikan wasilah sholat, supaya apa yang mereka inginkan, apa yang menjadi tujuan mereka itu cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayatnya berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Ada ayat yang berbunyi wasta'inu bis-sabri was-salah, dan memintalah pertolongan siapa kalian bisabri, yang pertama dengan wasilah sabar, dengan perantara sabar, wassolati, dan sholat. Jadi dengan dua ayat ini bisa mendasari bahwasannya kita menjadikan tawassul, kita menjadikan wasilah apapun yang memang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan tidak bertentangan dengan syariat, maka itu hukumnya diperbolehkan. Di dalam kitabnya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Malik Al-Hasani yang berjudul Mafahim Yajibu an Tusuhah, di kitab tersebut dijelaskan bahwasannya pada waktu Nabi Adam dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
diturunkan dari surga karena memakan buah khuldi. Akhirnya Nabi Adam merasa bersalah dan meminta ampunan kepada Allah. Isi doanya, kurang lebihnya isi doa di dalam kitabnya Sayyid Muhammad tersebut adalah, ya Allah, aku bertawassul dengan nama Muhammad supaya kesalahan-kesalahanku diampuni oleh Engkau ya Allah. Akhirnya Allah bertanya kepada Nabi Adam, wahai Nabi Adam, kenapa engkau tahu bahwasanya nama Muhammad itu adalah orang-orang yang aku cintai? Jawabannya Nabi Adam, tidak mungkin nama Muhammad tidak engkau sayangi, sedangkan nama Muhammad bersanding dengan nama engkau. Oleh karenanya, Nabi Adam saja bertawassul dengan nama Nabi Muhammad SAW. Dengan penjelasan-penjelasan tadi, baik dalil aklinya atau dalil naklinya, bisa kita simpulkan bahwasanya menjadikan wasilah apapun itu hukumnya diperbolehkan, itu hukumnya dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan bukan menyembah mereka. Yang kita lakukan hanyalah ingin supaya apa yang kita inginkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perantara orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.